Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Delia Lestari. Gimana nih kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ini tuh kegiatan di hari weekendnya aku ya. Dan di sini tuh aku mau bikin sarapan pagi ya. Ini aku ada bikinin teh manis dulu buat suami aku. Suami aku tuh nggak suka terlalu manis ya untuk tehnya. Jadi itu tuh aku tadi pakai gulanya tuh sedikit aja. Dan terus di sini aku juga mau bikin sarapan nasi goreng ya. Untuk sayur di campuran nasi goreng ya. Ini itu tuh aku ada buncis, jagung sama bakso ya teman-teman. Dan ini aku tuh lagi potong-potong dulu ya buncisnya kecil-kecil seperti ini. Biasanya aku tuh masak nasi goreng tuh yang simpel-simpel aja ya teman-teman, nggak selalu aku pakein sayuran gitu, karena ini berhubung masih ada sisa sayur sama jagung, jadi ya udah ini aku langsung campurin aja buat campuran ke nasi goreng. Dan itu terus tadi aku tuh ada potong jagungnya ya teman-teman, aku tuh diserut gitu jagungnya. Jagung itu tuh aku ada sisa dari kemarin pas aku bikin sayur asamnya teman-teman. Aku tuh nggak masukin semua jagungnya di sayur asam karena emang terlalu banyak ya. Jadi ya udah ini ada sisa jagungnya. Sayang banget kan ya kalau masih terus di kulkas kayak gitu. Jadi ya udah aku campurin juga aja ke nasi goreng. Dan terus tadi itu aku ada potong-potong juga baksonya ya teman-teman. Aku potong tipis-tipis kayak gitu. Dan ini lanjut aku ada potong-potong bawang merah sama bawang putih dan cabenya. Sebenarnya dulu kalau aku bikin nasi goreng itu tuh biasanya bawang merah, bawang putih dan cabenya itu aku ulek ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ini semenjak aku hamil tuh untuk perulek-ulekan gitu tuh rasanya tuh males banget ya teman-teman. Jadi ya udahlah ini aku iris-iris tipis aja untuk bawang merah, bawang putih sama cabenya biar lebih praktis dan cepet ya teman-teman. Dan terus di sini tuh aku ada panasin mentega ya teman-teman. Untuk nasi goreng itu biasanya aku pakai mentega karena emang kalau pakai mentega itu rasanya tuh sedikit lebih harum ya ketimbang pakai minyak biasa. Dan emang aku stok mentega itu khusus buat kalau aku masak nasi goreng aja ya teman-teman. Dan itu aku tadi masukin aja ya untuk bawang merah, bawang putih sama cabenya. Aku tumis dulu sebentar sampai harum. Nah, kalau misalkan bawang merah, bawang putih sama cabenya dirasa itu sudah harum, ini aku langsung aja tambahin telur ayamnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pakein telur ayamnya cuman satu ya. Menurut aku, telur ayam satu aja itu juga udah cukup ya. Untuk telurnya ini aku acak-acak dulu ya. Dan lanjut ini aku tuh ada masukin untuk bakso, jagung, sama buncisnya ya. Ini tuh aku ikut tumis gitu bareng sama telur dan bawangnya. Jadi biar agak sedikit lebih matang dulu ya untuk sayurannya. Nah terus kalau misalkan sayurannya udah terlihat sedikit lebih layu, lebih matang, ini aku langsung aja masukkan nasinya ya teman-teman. Di sini tuh aku pakai nasinya tuh nasi sisa kemarin ya teman-teman, nasi sisa semalam. Tapi walaupun itu sisa, tapi emang masih bagus ya teman-teman nasinya. Jadi sayang, ya udah aku buat nasi goreng aja. Dan terus itu tadi aku ada masukkan penyedap rasa ya teman-teman. Terus di sini juga aku ada masukkan sedikit bumbu cabe biar agak lebih pedas sedikit karena memang aku tuh cuma pakai cabe merah keriting ya. Dan terus ini tuh aku mau ada tambahkan sedikit kecap ya biar warnanya itu agak sedikit coklat. Dan terus ini aku aduk-aduk lagi ya untuk nasi gorengnya supaya kecapnya itu tadi merata ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau emang dapurku ini sedikit terlihat berantakan. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya teman-teman buat nge-makeover dapur aku ini ya. Cuman karena memang dananya tuh belum ada, jadi terpaksa ini aku tuh tunda dulu ya teman-teman sampai dananya itu memang udah terkumpul supaya aku bisa nge-makeover dapur aku. Doain ya teman-teman. Dan ini masakan sarapan nasi goreng aku tuh udah jadi ya teman-teman. Nasi goreng sederhana, simple ala aku buat sarapan aku dan suami aku.
aku. Dan ini langsung aja aku tuangin ke piring ya teman-teman. Ini tuh masih panas banget, lihat tuh asapnya tuh masih banyak ya, karena emang bener-bener baru matang. Terus langsung aku tuangin ke piring gitu teman-teman. Nah ini dia nasi goreng sederhana buatan aku. Yuk kita sarapan dulu yuk teman-teman. Walaupun kelihatannya sederhana dan simple, tapi untuk rasa jangan ditanya ya. Dan lanjut, tadi tuh udah selesai sarapan. Ini aku mau beresin kasur dulu ya teman-teman. Ini tuh kasur atau kamar sederhananya aku dan suami aku ya. Ini aku tuh mau kibas-kibasin dulu kasurnya, aku beresin spraynya juga. Ini tuh kamar, termasuk kamar utamanya aku ya teman-teman, karena di rumah aku tuh memang ruangan kamarnya tuh cuman ada satu. Jadi rumahnya aku itu seperti rumah kontrakan ya teman-teman. Dengan di rumah aku itu cuman ada kamar, ruang tamu, sekaligus ruang nonton TV, dapur, dan kamar mandi ya teman-teman. Jadi untuk kamarnya ini ukurannya 2 meter kali 3 meter ya teman-teman. Dan di ruangan kamar aku itu cuman cukup untuk taruh kasur dan lemari ya. Dan lanjut, tadi tuh aku udah selesai beresin kamar. Ini aku mau nyapu dulu ya teman-teman. Ini aku tuh ada lipat dulu untuk karpetnya. Jadi sebelum disapu itu aku lipat dulu ya untuk karpet yang biasa aku pakai buat nonton TV tuh. Nah jadi ini tuh yang tadi aku sebutin ya teman-teman, ini tuh ruang tamu sekaligus untuk ruang nonton TV gitu. Dan di belakang itu adalah dapur dan kamar mandi ya teman-teman. Jadi lebar rumah aku itu kurang lebih 3,5 kali 7 meter ya teman-teman. Untuk ukuran rumah aku ini memang gak terlalu besar ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini tuh cukup untuk tempat tinggal aku dan suami aku ya. Dan lanjut, tadi tuh aku udah selesai nyapunya ya, dan ini aku tuh mau lanjut ngepel. Ini aku tuh lupa ya tadi nggak bawa soklin lantainya, jadi makanya ini aku tuh balik lagi buat ambil soklin lantainya. Nah dan di sini aku tuh ngepelnya masih pakai alat pelan biasa ya teman-teman. Dan ini ruangan yang pertama aku pel itu ada di kamar aku ya. Abis itu lanjut ke ruang tamu atau ke ruang TV. Di sini tuh aku sedang hamil ya teman-teman. Usia kehamilan aku tuh sekitar 33 minggu atau 34 gitu. Tapi perut aku tuh nggak kelihatan besar ya teman-teman, masih kelihatan kecil gitu. Nggak tahu deh ya kenapa. Mungkin karena ini tuh kehamilan pertama aku dan badan aku itu kecil, jadi perut aku tuh nggak terlalu begitu kelihatan ya teman-teman. Dan ini aku tuh udah hamil 8 bulan. Seharusnya aku tuh ngepel lantai itu pakai jongkok ya teman-teman, tapi aku tuh lagi pegel ya teman-teman. Kalau ngepel jongkok tuh lutut aku tuh sakit, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Jadi ya udahlah, ini untuk sementara aku pakai alat pelan dulu ya teman-teman. Dan ini di teras itu ada motor aku ya, jadi aku tuh kalau parkir motor itu di teras ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku tuh udah selesai yang ngepelnya. Dan ini lanjut aku mau pasang lagi karpetnya buat kalau nonton TV itu kita tuh duduk di karpet itu. Tadi tuh pas aku ngepel emang aku tuh sengaja ya teman-teman nyalain kipasnya supaya lantainya itu cepat kering. Selesai ngepel, ini aku tuh mau lanjut cuci piring ya teman-teman. Tapi sebelum cuci piring, ini tuh aku tadi ada tutup pintu depan dulu. Untuk proses cuci piringnya, ini tuh aku tadi skip aja ya teman-teman. Ini aku udah selesai cuci piringnya. Untuk cuci piring, aku tuh masih di kamar mandi ya teman-teman, karena aku tuh belum punya wastafel. Doain ya, semoga secepatnya aku bisa punya wastafel. Jadi biar kalau cuci piring itu di wastafel. Amin. Dan ini aku tuh lagi menata piring ke rak sederhana aku ya teman-teman. Dan di sini tuh aku ada rak tuh cuman kecil-kecilan ya, karena memang dapur aku tuh emang sempit juga ya teman-teman. Ini ukurannya tuh cuman kayak 2 meter kali setengah meter gitu teman-teman di dapur aku. Itu tuh sekalian ada buat kompor, buat rak dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi sempit. Jadi makanya ini aku tuh rak
raknya tuh pakai rak kecil gitu. Sebenarnya aku tuh pengen beli rak yang agak sedikit lebih gedean ya teman-teman, tapi aku tuh bingung naruhnya itu mau di mana gitu, karena emang ruangannya tuh sempit ya teman-teman, dapur aku tuh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, kita tuh syukurin aja dulu, bersyukur. Yang penting ini tuh kita masih ada dapur, masih punya dapur ya teman-teman, walaupun kecil-kecilan gitu, yang penting cukup untuk dipakai buat masak dan dipakai buat nyimpen perabotan atau rak-rak piring gitu. Nah, jadi seperti inilah penampakan tempat masak aku kalau dilihat dari pintu kamar mandi ya teman-teman. Dan ini lanjut, aku tuh mau masak nasi dulu ya teman-teman. Ini aku tuh masak nasi, biasanya itu 4 cup ya. Itu tuh udah untuk makan siang dan untuk makan sore aku dan suami, karena kita tuh cuman berdua, jadi masak 4 cup aja tuh alhamdulillah cukup ya teman-teman. Terkadang itu kadang masih ada sisa dan terkadang juga memang kurang, jadi itu tuh tergantung gimana porsi makan aku dan suami aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh aku udah selesai ya teman-teman. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.